Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyad Rahman dari Fakultas Pariwisata Industri Kreatif, Program Studi Transportasi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan matriks 9 kotak mengoptimalkan manajemen talenta, alat strategis untuk evaluasi dan pengembangan karyawan, menggabungkan kinerja dan potensi. Digunakan oleh 70% perusahaan Fortune 500 untuk talenta. Apa itu matriks 9 kotak? Saya akan menjelaskan apa itu matriks 9 kotak. Yang pertama ada kerangka visual. Matriks 3x3 untuk memetakan karyawan. Yang kedua, tujuan utama, identifikasi talenta, perencanaan suksesi, dan pengembangan. Yang ketiga, keputusan objektif, membantu pemimpin membuat keputusan SDM objektif. Sumbu horizontal, kinerja atau performance. Dari sumbu horizontal diantaranya ada definisi kerja, seberapa baik karyawan mencapai tujuan dan KPI. Yang kedua ada kategori kinerja. Kategori kinerja di sini terbagi menjadi 3, rendah, sedang, dan tinggi. Rendah di bawah ekspektasi, misalnya 60% target. Sedangkan di sedang memenuhi ekspektasi, misalnya 95-105% target. Dan tinggi melampaui ekspektasi, misalnya 120% target. Selanjutnya ada metrik dan evaluasi. Pencapaian target, kualitas kerja, efisiensi waktu proyek. Berdasarkan data objektif 6-12 bulan terakhir. Selanjutnya ada sumbu vertikal, potensi atau potensial. Dari sumbu vertikal ini ada definisi potensi, kapasitas karyawan untuk tumbuh, beradaptasi, dan mengambil peran lebih besar. Kategori potensi. Di sini ada sama seperti tadi, rendah, sedang, dan tinggi. Rendah, terbatas untuk peran saat ini. Sedang, dapat berkembang dalam peran. Sedangkan tinggi, mampu mengambil peran kepemimpinan. Indikator dan evaluasi. Kemampuan belajar, inisiatif, usulkan 3 ide baru. Adaptasi perubahan untuk prospek pengembangan 3-5 tahun ke depan. Menguraikan 9 kotak baris atas atau potensi tinggi. Potensi tinggi, kinerja rendah. Talenta menjanjikan, butuh bimbingan intensif. Contoh, analis baru cerdas tapi belum mencapai target 70%. Di tinggi, potensi tinggi, kinerja sedang. Siap tantangan lebih besar, pengembangan terarah. Contoh, manajer proyek yang secara konsisten mencapai 100% target. Potensi tinggi, kinerja tinggi. Penggerak utama, pemimpin masa depan. Contoh, VP penjualan yang selalu lampaui target 130%. Selanjutnya, saya akan menguraikan 9 kotak garis tengah atau potensi sedang. Potensi sedang, kinerja rendah. Perlu perbaikan kinerja atau relokasi peran. Contoh, karyawan senior stagnan di 80% target. Potensi sedang, kinerja sedang. Tulang punggung organisasi, stabil, andal. Contoh, karyawan setia, stabil, selalu memenuhi 100% target. Dan yang terakhir, potensi sedang, kinerja tinggi. Ahli di bidangnya,
tidak selalu untuk kepemimpinan. Contoh, insinyur senior menyelesaikan 98% proyek tepat waktu. Menguraikan 9 kotak baris bawah atau potensi rendah. Potensi rendah, kinerja rendah. Tidak cocok. Pertimbangkan pemisahan. Contoh, karyawan baru kesulitan mencapai 50% target. Potensi rendah, kinerja sedang. Stabil, namun terbatas perkembangannya. Contoh, pekerja administrasi mencapai 95% target. Potensi rendah, kinerja tinggi. Berkontribusi besar, fokus pada peran saat ini. Contoh, spesialis keuangan lampaui 110% target. Kesimpulan dan manfaat. Kesimpulan dan manfaatnya ada 5. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan SDM, dasar untuk promosi, rotasi, atau intervensi. Yang kedua, diskusi objektif, mendorong dialog berbasis data antar manajer. Yang ketiga, retensi karyawan kunci, meningkatkan retensi hingga 25% melalui jalur karir jelas. Yang keempat, pengembangan talenta, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan spesifik. Dan yang terakhir dari kesimpulan dan manfaat matriks 9 kotak, yaitu perencanaan suksesi, meningkatkan efektivitas 30% dalam identifikasi penerus. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.